Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan cara membuat bangunan 3 lantai menggunakan SAP 2000. Perkenalkan, nama saya Fadlia Jafar Mori, NIM F191230001. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang bagaimana cara membuat bangunan 3 lantai menggunakan SAP 2000. Langsung saja buka SAP 2000-nya, klik file, new model, lalu kita pilih unitnya, kita ganti menjadi kilonewton-meter, lalu pilih yang ada di French, kita ubah number storiesnya. Number storiesnya adalah jumlah lantainya adalah 3, number of boy X 2, yang Y adalah 3. Karena di sini jarak antar kolom yang berbeda, kita akan menggunakan custom grade spacing. Klik edit grade. Di sini ada 2 SPBS-nya adalah ordinat dan spacing. Jika kita menggunakan ordinat, kita akan menggunakan koordinat. Jika kita pilih spacing, kita akan menggunakan jarak dari gedung, jarak antar kolomnya. Kita akan pilih spacing di sini, lalu di X-grid datanya kita ubah 4, lalu di sini 3, lalu di Y-grid datanya kita gunakan 3 meter semua, lalu di Z-grid datanya kita akan pakai 4 meter. 4 meter adalah tinggi antar lantai. Klik OK, klik OK lagi. Nah, di sini akan muncul 3D view dan Y-plane. Karena di sini menggunakan beban jepit, kita akan ubah, kita blok data di sini, lalu klik scene join restraint, pilih yang jepit, klik OK. Nah, sudah berubah. Sekarang kita akan menentukan materialnya. Materialnya kita ada 2, beton dan tulangannya. Kita pilih desain material, add new material. Material yang pertama kita buatnya beton. Lalu material stylenya kita pilih konkrit. Kita ubah unitnya kilogram cost. Nah, di material properti kita ketik beton, lalu material tipenya adalah konkrit. Di sini watt per unit volumenya kita ganti 2400. Lalu di modulus elasticities E-nya kita ganti 4700 dikali akar 25. Jangan lupa satuannya diganti MPa ya. Lalu F aksennya diganti 25. Klik OK. Sudah muncul di sini beton. Lalu kita buat tulangannya. Kita tulis tulangan di sini. Nah, di bagian tulangan kita pilih flybar. Jangan lupa lalu di bagian FY, FU, FYE, dan FUE kita ganti FY-nya 240, FU-nya 370, lalu FYE-nya kita ganti 1,25 kali 240. Lalu FUE-nya kita ganti 1,25 kali 370. FU-nya jangan lupa ubah satuan semuanya menjadi MPa.
klik OK, klik OK lagi. Di sini selanjutnya akan mendefine frame sectionnya. Kita di sini akan menggunakan dua jenis kolom 30-40 dan kolom 40-40. Kita pilih section property lalu frame. Section kita add new property lalu klik concrete lalu rectilinear di bagian section name-nya. Kita ganti kolom 30-40. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Naila Lamasinai, NIM F191230002. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita ganti kolom 30-40, lalu materialnya kita gantikan. Nah, di sini depth-nya kita ganti menjadi 40 cm. Lalu width-nya 30 cm. Lalu pilih concrete transformnya di bagian ini, kita pilih kolom concrete transformnya configuration. Lalu dilanjut kita pilih 7. Ini artinya adalah 7/8 inci ukuran dari tulangnya. Lalu di kiri kita pilih 3, klik OK, klik OK lagi. Di sini kita ganti lagi yang kolom 40-40 dengan cara yang sama. Kita ganti namanya yaitu kolom 40-40. Kita ganti materialnya. Kita ganti ukurannya 40 cm. Jangan lupa unitnya 40 cm. Di sini 40 cm, pilih concrete transformnya 40 cm. Pilih concrete transformnya di sini 7 dan hashtag 3, klik OK dan selanjutnya kita akan membuat balok. Kita pakai di sini ada 3 jenis balok, 30-40, 25-30, dan 20-30. Yang pertama, kita akan membuat yang 30-40. Kita ganti namanya balok 30-40. Di sini kita tulis 40 cm. Di sini kita pilih 30 cm. Kita pilih concrete transformnya di sini. Kita pakai yang beam. Lalu kita pakai ukuran concrete covernya yaitu adalah 0,4. Di sini bottomnya 0,4. Klik OK. Klik OK lagi. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita akan membuat balok dengan ukuran 25 dan 30 dan ukuran 20-30. Kita ganti namanya balok 25-30. Di sini kita ganti beton, kita ganti 30 cm. Di sini kita ganti 25 cm. Lalu concrete transformnya kita pilih yang beam. Kita ganti 0,4, bottomnya 0,4. Klik OK. Klik OK lagi. Satu kali lagi balok 20-30, beton 30 cm, 20 cm,
kita pilih konkretnya, kita pilih desain, tripnya beam, kita isi 0,4, bottomnya 0,4, klik OK, klik OK lagi. Kita telah selesai membuat balok dan kolomnya. Selanjutnya, kita akan menginput data kolomnya. Pertama, kita pilih yang X, Z. Lalu kita pilih bagian depan ini ukurannya sama, 30-40. Semua kolomnya tadi kita pilih semua. Kolomnya lalu kita assign. Klik frame, section, lalu kita pilih kolomnya yaitu 30-40. Klik OK. Sudah muncul di sini tulisannya 30-40. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Jumiati Yusuf, NIM F191230003. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu di kolom bagian tengah. Kolom bagian tengah itu ada perbedaan dari kolom bagian depan, yaitu ukurannya berbeda di bagian tengah sini. Jadi pertama kita pilih dulu bagian pinggir, bagian kakinya, lalu kita assign frame transaction. Kita pilih kolom 30-40, klik OK. Lalu bagian tengah kita pilih dan diklik design frame transaction. Kita pilih kolom ukuran 40-40, klik OK. Selanjutnya sama di bagian tengah, yang belakang ukurannya sama dengan yang tengah bagian depannya. Sign frame transaction, ukuran kolom 30-40, lalu yang di bagian tengah ukuran 40-40. Sekarang lanjut ke bagian belakang. Bagian kolom belakang itu ukurannya sama dengan ukuran bagian depan, jadi ukurannya 30-40 semua. Kita pilih kolomnya, kita sign frame transaction, lalu kolom 30-40. Selanjutnya kita akan mengatur baloknya yang tadi, ada 3 jenis, 30-40, 25-30, dan 20-30. Lalu kita akan menginputnya ke desain kita. Pertama kita pilih XY, lalu di bagian atas sendiri, bagian lantai paling atas itu menggunakan balok 20-30. Di sini baloknya klik desain frame transaction, lalu pilih balok 20-30 dan bagian di sini kita pilih desain frame transaction, lalu kita pilih 30-40. Dan di bagian lantai kedua kita menggunakan balok ukuran 25-30. Klik desain frame transaction, lalu kita pilih balok 25-30 yang di memanjangnya. Kita menggunakan sama dengan lantai yang di atas, menggunakan balok ukuran 30-40. Di lantai 1 kita turunin 1 lantai, kita menggunakan sama seperti lantai 2. Setelah memasukkan data-data yang diperlukan seperti jenis materialnya dan masing-masing section, selanjutnya kita akan memasukkan beban-beban di dalam struktur. Yang pertama kita lakukan klik load pen. Di sini nanti akan ada dead load dan left load. Di left load itu self multiplier, kita buatkan 0 seperti ini. Setelah load pair-nya selesai, kita masuk ke load glass. Kita memilih tipe mana saja yang dimasukkan, yaitu dead load dan matte load, dan kita masuk download kombinasinya.